Gadis itu melihat es batu yang aneh di tanah. Semut pun langsung mati setelah makan. Dia langsung menyadari es batu itu ada racunnya. Tapi es batu itu diantar kemana? Anak gadis itu mencarinya. Dia akhirnya melihat pelayan mengantarkan es batu di gazebo. Dan permaisuri Dini yang akan minum minuman dingin. Dia bergegas maju untuk menghentikannya. Tapi dihentikan oleh Kasim. Tapi sang ratu masih melihat anak itu. Dia meletakkan mangkuk itu ingin mengetahui ada apa. Saat dia akan berbicara. Tetapi menteri yang datang tepat waktu sehingga dia terlalu takut untuk berbicara. Menteri mengedipkan mata pada Kasim. Kasim itu segera membawa gadis itu keluar dari tempatnya. Dan Dini mengambil mangkuk itu lagi. Siap menikmati jus semangka dingin. Pada saat ini, gadis itu baru saja berbalik. Sambil membawa batu di tangan. Hendak melempar ke arah Dini. Saat itu juga, raja yang mendapat berita sebelumnya juga tiba tepat waktu. Permaisuri. Semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat. Menteri marah. Ibu Suri juga marah. Segera memerintahkan untuk memasukkan gadis itu ke penjara. Permaisuri tidak tahu kenapa. Memohon untuk gadis itu. Tapi Ibu Suri tegas. Gadis itu tetap dibawa pergi. Melihat jus semangka yang tumpah itu, raja akhirnya menghela nafas lega. Lalu dia mengatakan yang sebenarnya kepada Permaisuri. Ternyata Ibu Suri dan orang kepercayaannya ingin membunuh Permaisuri. Menambahkan arsenik ke dalam es batu. Dini akhirnya memahami itu. Ternyata anak gadis itu menyelamatkan nyawanya. Kemudian dia datang ke penjara untuk melihat gadis itu. Kau tidak perlu takut. Aku akan menyelamatkanmu. Baik yang mulia. Setelah berbicara, Dini meneteskan air mata. Dengan enggan meninggalkan penjara. Tapi tidak butuh waktu lama bagi Ibu Suri yang kejam untuk membunuh anak itu. Memaksa gadis kecil itu untuk minum racun. Saat Dini sampai, gadis kecil itu sudah tertutup tikar jerami. Tidak ada nafas. Dia mengepalkan tinjunya. Untuk mendapatkan keadilan bagi gadis itu. Pada saat ini, raja tiba-tiba muncul. Dia meraih Dini. Dini dengan marah menanyainya. Mengapa membiarkan anak yang tidak bersalah disalahkan? Mengapa tidak menyelamatkannya? Tapi raja memberitahunya. Dunia pada dasarnya tidak adil. Dia hanya menggunakan pengorbanan terkecil. Guna mencegah pengorbanan yang lebih besar. Keduanya berpisah. Tetapi ketika raja pergi, dia memberi isyarat kepada Permaisuri. Itu adalah kode rahasia di antara mereka. Gerakan ini berarti, saya sekarang sedang berbohong. Dini berpikir sejenak. Kemudian berpura-pura menangisi anak itu. Dan mendekatinya. Mencium adanya bau arak. Dan menyentuh tangannya yang masih hangat. Dia baru pergi dengan tenang. Dan raja telah mengirim seseorang untuk membuka hubungan. Untuk menyelamatkan gadis kecil itu. Sambil menunggu gadis itu bangun. Dia sudah berada di rumahnya sendiri. Dan Dini di sini. Dia tak habis pikir. Dia sangat baik terhadap Ibu Suri. Mengapa dia ingin membunuh dirinya? Dia memutar otak. Menganalisis semua musuh yang tersembunyi di istana. Dia memikirkannya sepanjang malam. Akhirnya ketahuan. Dia memutuskan untuk tidak duduk diam. Dan memutuskan untuk memulai perlawanan. Ibu Suri, selir Zhao, Ani. Satu pun tidak akan lolos. Baiklah minggu depan kita bahas endingnya ya. Saya Kian jangan lupa like,